Hai, jumpa lagi dengan saya Rizal Diparani. Kali ini kita akan membahas topik mengenai institusi sosial. Dan topik ini ada kaitannya dengan topik kita sebelumnya, yaitu struktur sosial. Setelah kita mempelajari mengenai apa itu struktur sosial, saya coba untuk mengingatkan kembali struktur sosial itu adalah merupakan pola hubungan. Pola hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Di mana individu yang satu dalam berhubungan dengan individu yang lainnya dikaitkan dengan status dan peran yang dimiliki. Jadi status dan peran yang dimiliki oleh satu individu akan menentukan bagaimana hubungannya dengan individu yang lain, berkaitan dengan peran dan status yang dimiliki oleh individu yang lain tersebut. Jadi ini adalah merupakan kelanjutannya. Nah, kalau kita bicara tentang pola hubungannya, kita akan melihat sekarang. Pola hubungan itu akan nampak jelas kalau saya bilang pada yang namanya institusi sosial. Dalam bahasa yang paling gampang, institusi sosial itu merupakan arena bermain atau arena di mana tempat kita melakukan proses interaksi. Kalau menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, yang dimaksud dengan institusi sosial itu adalah lembaga kemasyarakatan. Nah, saya akan sedikit memperjelas apa itu institusi sosial. Jadi pada saat awal saya bilang yang namanya institusi sosial itu adalah merupakan arena bermain, tempat di mana suatu proses interaksi sosial itu terjadi. Saya akan mulai dengan contoh yang namanya institusi sosial keluarga. Keluarga adalah merupakan salah satu institusi sosial. Di situ kita bisa lihat bagaimana peran yang dimainkan oleh ayah, peran yang dimainkan oleh ibu, peran yang dimainkan oleh anak-anak. Sekaligus juga kita mengenal status ayah, status ibu, dan status anak-anak. Bagaimana ayah berhubungan dengan ibu tentunya berbeda dengan bagaimana ibu berhubungan dengan anak-anak, juga ayah dengan anak-anak. Nah, ini yang saya sebutkan sebagai arena bermain. Dan arena bermain ini akan pindah ke arena bermain lainnya. Saya masuk pada institusi sosial berikutnya adalah sekolah. Sekolah juga merupakan institusi sosial. Ketika masuk dalam sekolah, maka individu atau anak katakan akan memiliki status dan peran yang berbeda dengan ketika dia di rumah. Dia tidak berhubungan dengan ayah atau ibunya, tapi dia berhubungan dengan gurunya yang juga memiliki status dan peran yang berbeda. Dan dia juga berhubungan dengan teman-temannya yang memiliki status dan peran yang mungkin tidak jauh berbeda dengan dia. Dan mungkin juga dia memiliki hubungan dengan katakan administrasi dari sekolah tersebut yang juga punya status dan peran yang berbeda. Nah, disinilah kita sebut sebagai arena bermainnya namanya institusi sosial sekolah. Jadi sekolah itu merupakan institusi sosial. Kemudian setelah pulang sekolah, misalkan dia beribadah, dia masuk dalam institusi sosial yang berbeda, yang namanya institusi sosial agama. Dan tentunya di institusi tersebut dia akan menghadapi hubungan atau mengalami suatu proses hubungan yang berbeda dengan yang dihadapi di sekolah dan di rumah. Jadi itu sekedar gambaran yang saya berikan pada tahapan awal untuk mengenal institusi sosial. Seorang sosiolog yang bernama Harry M. Johnson mencoba untuk memberikan sebuah definisi secara sederhana mengenai institusi sosial. Menurutnya, institusi sosial itu adalah merupakan seperangkat aturan yang terinstitutionalize. Nah, dari pemahaman ini, seperangkat peraturan yang terinstitutionalize, maka kita akan turunkan menjadi 3 faktor yang mempengaruhi ini, atau 3 faktor yang sangat terkait erat dengan seperangkat aturan yang terinstitutionalize. Kalau kita bicara tentang peraturan, berarti peraturan itu akan eksis dalam sebuah sistem masyarakat atau suatu sistem sosial. Karena fungsi dari peraturan itu adalah untuk mengatur hubungan. Jadi yang namanya peraturan itu hanya akan eksis dalam suatu sistem sosial, dalam suatu sistem yang dimana di dalamnya terdapat anggota-anggota sistem tersebut. Dan anggota-anggota tersebut tentunya sangat terikat satu dengan yang lainnya. Yang kedua, faktor yang kedua adalah seperangkat peraturan tersebut sudah terinstitutionalize. Artinya seperangkat peraturan tersebut sudah dipahami oleh masing-masing individu yang ada dalam satu sistem sosial. Jadi mereka
satu sama lain sudah tahu isi dari peraturan itu dan sudah tahu bagaimana mereka harus berperan. Ingat, saya menjelaskan mengenai struktur sebelumnya, status dan peran. Jadi, seperangkat peraturan itu, kalau kita bicara ini, dia sudah tahu, jadi seorang sudah tahu mengenai apa yang harus dia lakukan berkaitan dengan posisi yang dimilikinya. Oke, kalau tadi saya ambil contohnya adalah sekolah, saya tahu sebagai seorang murid apa yang saya harus lakukan terhadap guru saya. Dan guru saya juga tahu sebagai seorang guru apa yang dia harus lakukan terhadap muridnya. Itu salah satu contoh. Yang ketiga, setiap terjadinya pelanggaran, maka aturan tersebut akan mengenakan yang namanya sanksi atau hukuman. Jadi dalam institusi sosial itu dikenal yang namanya sanksi atau hukuman, yang merupakan hasil atau merupakan wujud dari adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota sistem tersebut. Jadi manakala si murid melakukan pelanggaran, misalkan dia tidak mengerjakan pekerjaan rumah, maka ada peraturan yang memberikan sanksi terhadap tindakan tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi saya ulangi lagi, yang pertama, peraturan tersebut akan eksis dalam satu sistem yang mengatur hubungan antar manusia. Yang kedua, peraturan tersebut sudah terinstitutionalize, sudah dipahami oleh setiap anggota sistem sosial. Dan yang ketiga, peraturan tersebut mengenakan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh individu. Jadi, manakala ada pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi. Kita sampai pada suatu pertanyaan, ada berapa banyak institusi dalam masyarakat kita? Ada banyak, ada ratusan, mungkin ribuan. Tergantung dari bagaimana kita menyesuaikan dengan orang lain. Bentuk apa lagi Pak yang bisa kita kenal? Saya berikan contoh. Institusi perkawinan ada. Dalam institusi perkawinan kita melibatkan institusi agama dan juga melibatkan institusi keluarga. Jadi institusi sosial ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya, tidak terlepas. Dan setiap pelanggaran pasti akan dikenakan hukuman. Pak, kalau kita melakukan pelanggaran dalam institusi pernikahan atau perkawinan, contohnya apa? Perceraian. Setiap perceraian pasti akan munculkan satu bentuk hukuman. Entah hukumannya datang dari institusi tersebut, atau hukumannya datang dari institusi agama, atau mungkin hukuman tersebut muncul dari institusi keluarga. Jadi itu kira-kira. Sosiolog lainnya yang bernama Peter Berger juga berusaha untuk menjelaskan definisi dari institusi sosial ini. Dia memberikan sebuah definisi yang jauh lebih sederhana dibandingkan dengan Johnson. Yang mana menurutnya yang namanya institusi sosial itu dikenal sebagai regulatory agency. Apa itu regulatory agency? Menurut Berger, regulatory agency itu adalah agent adalah merupakan aktor. Oke, aktor yang berusaha untuk menyesuaikan tindakannya terhadap peraturan-peraturan yang ada dalam sistem sosialnya. Jadi regulatory agency adalah bagaimana si aktor itu berperan sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam institusi di mana dia berada. Saya bisa menjadi seorang regulatory agency ketika misalkan saya menjadi seorang ketua kelas dalam kelas saya. Saya bisa menjadi sebuah role model bagi teman-teman saya untuk melihat bahwa setiap tindakan saya mengacu pada peraturan yang benar. Oke, bentuk apa lagi? Regulatory. Kalau dalam pernikahan saya bisa menunjukkan bahwa saya dan pasangan saya adalah merupakan keluarga yang baik. Bagaimana saya membentuk keluarga yang baik? Saya bersama pasangan saya berusaha untuk membesarkan anak-anak saya dengan mengaitkan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Itu contoh. Jadi kita bisa menjadi regulatory agency. Nah, itu menurut Berger lebih pada bagaimana aktor-aktor melakukan tindakan
sesuai dengan peraturan yang ada dalam sistem sosial tersebut. Jadi di sini setiap individu itu bisa menjadi regulatory agency manakala dia merupakan anggota dari sistem sosial. Setiap orang pasti punya perannya, dan peran yang dilakukan dalam institusi tersebut pasti sesuai aturan yang berlaku dalamnya. Dan tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk memperkenalkan, untuk menunjukkan, untuk memberikan contoh bahwa ini institusi tidak bisa lepas dari yang namanya peraturan. Ingat, tadi saya sudah bilang bahwa peraturan itu akan sangat lekat dan setiap pelanggaran akan dikenakan hukuman atau sanksi. Saya Rizaldi, terima kasih atas perhatian Anda dan kita berjumpa pada sesi berikutnya.